Puji Tuhan saudara ya. Eh, satu minggu lagi kita akan merayakan Paskah, di mana di situ kita merayakan Tuhan Yesus yang disalib buat kita, Dia yang menebus dosa kita, dan itu adalah karya yang paling besar sepanjang sejarah. Karya yang paling ajaib, dan itulah inti dari kekristenan. Sekalipun saudara ya, mungkin kita ini merayakan ulang tahun gereja dengan lebih meriah daripada kita merayakan Paskah. Tapi sebetulnya inti dari iman kita, kekristenan kita, mengikut Yesus selama ini adalah karena Yesus yang sudah mati dan menebus kita. Yang sepakat katakan amin. Nah, Bapak Ibu, seperti apakah kita itu memandang Yesus waktu Dia itu disalib? Seringkali kita memandang Yesus itu bukan salah saudara ya. Kita pandang Yesus dia sebagai dokter yang menyembuhkan kita. Kita pandang Yesus itu sebagai bos yang bagi-bagi duit. Jadi kita datang minta kesembuhan, minta berkat, minta duit. Maklar jodoh gitu kan ya, buat anak-anak muda yang belum dapat jodoh. Oh Tuhan tuh seperti maklar jodoh gitu. Dipandang seperti kayak gitu. Ada juga yang pandang Tuhan itu sebagai pribadi yang mengerikan. Selalu siap dengan hukuman. Selalu siap dengan kalau kita tidak melakukan yang benar, maka disambar dari surga. Makanya ada yang percaya bahwa kalau sesuatu yang jelek terjadi itu namanya kena asapnya gitu kan ya saudara ya. Karena ngeri banget gitu kayaknya Tuhan. Ada yang pandang Tuhan itu sebagai pribadi yang, oh ya ini yang pantasnya bayarin utangku. Jadi kalau utang kita nggak lunas-lunas, kita itu minta sama Tuhan, Tuhan ngelunasin hutang kita. Lo nggak salah saudara, saya juga sama saudara. Saya pernah ada di semuanya itu saudara ya. Ada yang pandang Yesus sebagai, oh Tuhan itu wajib terima aku apa adanya. Ya wes, aku ono ning ngene yo ngene, memang aku wong ngene. Tuhan gelem ya wes, ra gelem ya wes piye meneh gitu saudara ya. Jadi kita pandang Tuhan Yesus itu seperti dengan tuntutan bahwa dia tuh wajib terima kita apa adanya. Nah waktu kita pandang Yesus yang disalib itu sebetulnya ada sebuah pertanyaan begini. Sejauh apa, sebesar apa kita itu mengagumi Tuhan Yesus? Masihkah kita datang kepada Tuhan Yesus itu dengan sebuah pandangan yang sangat kagum, sangat mengidolakan, dan sangat menyembah. Sampai kayak gini, saudara pasti tentu pernah tahu ya, so kita tuh pernah punya yang namanya tokoh idola, tokoh favorit. Biasanya artis, penyanyi gitu kan saudara, yang paling gampang-gampang kayak gitu. Anak-anak muda yang punya tokoh idola artis, penyanyi, juga mami-mami yang penggemar drakor, saudara ya, kan punya banyak tuh, aduh artis tuh namanya siapa lah, Lee Min Ho lah, apa gitu saudara ya. Saya nggak tahu tuh namanya siapa lagi, saya nggak tahu, saya nggak bisa nyebut saudara. Saudara, waktu orang itu bahkan tidak lakukan apa-apa buat kita tidak kehilangan kekaguman kita loh, betul? Orang itu cuma main buat dirinya sendiri, dia main cari duit saudara, tapi kita tetap kagum. Kita tetap senang. Tapi berapa banyak kita memandang Tuhan bahkan lebih rendah daripada kita mengagumi tokoh idola kita. Baru Tuhan gak bayarin utang kita bisa kecewa. Baru Tuhan belum sembuhkan kita. Baru Tuhan ngomong tunggu, wah kita bisa kecewa banget. Wes gak Tuhan-Tuhanan. Yang menandakan gini, berarti kita belum mengidolakan Tuhan. Kita belum nyembah Tuhan. Kita belum kagum kepada Tuhan. Lah, lalu siapa yang kita kagumi? Kalau kita tidak kagum kepada Tuhan Yesus, berarti siapakah yang kita kagumi? Karena Mazmur berkata bahwa kita ini akan menjadi tepat seperti yang kita sembah. Artinya gini, di bahasa lain begini, kita akan menjadi tepat seperti yang kita idolakan. Makanya banyak mami-mami karena idolanya model-model yang drakor gitu kan saudara ya. Pakai bajunya bisa drakor banget.
lalu membayangkan suaminya harusnya seperti yang di drakor itu dan kecewa karena suaminya nggak kayak yang di drakor. Kalau di drakor itu saudara ya, kalau dilihat, aduh kalau tidur rasanya ganteng banget, lalu dengan syuting yang pencahayaan yang tepat, lalu kita memikirkan, aduh andai suamiku kayak gitu. Gilirannya sampai di kamar kita lihat suami kita tidur ngowoh pakai kolor, ngiler lagi saudara, ngolok lagi. Aduh kita jadi kok gitu ya, gitu kan saudara ya. Gitu kan. Kenapa? Karena kita tiba-tiba punya pikiran yang beda banget. Nah saudara, kita akan jadi seperti yang kita sembah. Kita akan jadi seperti yang kita idolakan. Saya tadi pagi cerita, kami pergi ke minggu lalu kami kan tidak ada di kebaktian ini karena kami masih ada di Korea saudara. Puji Tuhan kami Tuhan kasih kesempatan kami ke sana, belajar dari gereja di sana, belajar dari sejarah gereja di sana, dan itu sangat menarik saudara. Jadi itu bukan seperti pergi jalan-jalan biasa gitu, tapi bagaimana kita di situ berdoa dulu, pagi-pagi udah bangun berdoa dulu, cari wajah Tuhan, kasih firman, pergi ke tempat-tempat itu, belajar dari sejarah gereja, betapa gereja bisa tumbuh di Korea sampai gereja yang merubah wajah bangsanya itu terjadi di Korea. Kenapa kok bisa terjadi gereja yang sampai kayak gitu? Mereka buka itu sama kita, saudara ya. Nanti malam kita masih duduk lagi, kita nyanyi, kita nyembah Tuhan lagi, kita dapat firman, kita dikuatkan lagi kayak gitu, saudara ya. Jadi tidak sekedar pergi, oh ini ya fotonya kelihatannya yang gitu, saudara ya. Tapi sebenarnya di dalamnya isinya kayak gitu, saudara. Nah, tapi di hari-hari terakhir kami punya kesempatan, kami pergi ke yang namanya Gyeongbok Palace gitu. Nah itu adalah istananya raja gitulah saudara kira-kira ya. Nah saya di situ hari itu kira-kira 6 derajat sampai 7 derajat Celcius. Yang artinya buat kami manusia tropis itu sangat dingin dan berangin gitu saudara ya. Jadi saya sama mama udah siap-siap berkutan saudara ya. Sudah bawaan kami itu banyak, bukan bawa banyak oleh-oleh. Bawa banyak jaketnya sendiri saudara ya. Karena tuh tebel-tebel gede-gede gitu. Nah baju ini celana double 2, atas double 4. Begitu berangin, saya sama Bu Esther langsung mengeluarkan senjata, sarung tangan keluar. Saudara ya, tuh langsung ini topi keluar. Kita sudah sial keluar, dibubet-bubet no. Sampai dibubetin di ini, jadi kalau khusus di foto kita buka-buka. So yes, cepet-cepet habis itu dipakai lagi saudara ya. Supaya nggak terlalu gimana gitu. Tapi yang saya heran saudara, ini manusia-manusia tropis yang normal kan kayak gitu. Cik Hermin juga kayak gitu saudara. Kita semua kayak gitu, Pak Edi juga kayak gitu. Tapi ketika ada di sana, kami ketemu dengan orang Indonesia yang sama-sama Indonesia. Mami-mami di tengah-tengah 6 derajat berangin bisa pakai bawaan pendek segini saudara. Bahan pendek yang begini-begini tuh loh saudara ya. Itu dengan pakai sepatu yang segini doang gitu, sepatu kulit segini gitu. Dengan mengejar anaknya 2 saudara ya. Nyonyo, nih jangan kemana-mana. Loh kok iso raka demi apa? Demi mirip drakor. Heran saya. Wih bisa ya? Saya bilang sama mama saya, mama itu orang Indonesia loh. Mama lihat kaget, loh kok iso yo? Sementara kita tuh sudah double-double. Saudara itu yang namanya the power of idola. Kalau sebegitu mengidolakan, cocok gak cocok, pantas gak pantas, bisa gak bisa, terabas saudara, pasti dikerjain. Seidola apa kita kepada Tuhan Yesus? Sekagum apa kita kepada Tuhan Yesus? Pertanyaannya lagi gini, hidup kita ini mencerminkan wajahnya siapa? Sebab firman-Nya bilang tadi gini, kita akan mencerminkan, kita akan menjadi serupa dengan yang kita sembah. Pertanyaannya gini, kalau hidup kita ini berarti mirip siapa? Gitu kan saudara ya. Saya itu mirip siapa? Coba saudara tanya sama sebelah saudara. Tanyanya gini, saya ini sudah mirip Yesus apa belum? Coba tanya gitu. Saya tanya dong, lihat sebelah saudara. Tanya sebelah, saya udah mirip Tuhan Yesus apa belum? Suaminya gak berani jawab. Taulah ya, iya wis iya. Demi menjaga perdamaian dunia ya. Kita bilang iya gitu.
Sudah mirip Yesus belum? Kalau marah sudah mirip Yesus belum ya? Weh, ngomongnya Kristen tapi kalau sudah marah ngegas saudara ya. Ngegas saudara. LPG meledak aja kalah sama kita. Ngomongnya anaknya Tuhan Yesus tapi kok gak mirip ya? Kok gak mirip ya? Kata-katanya gak mirip. Cara pakai bajunya gak mirip. Ya saya gak bilang saudara suruh pakai daster kayak Tuhan Yesus gitu ya saudara ya. Bukan gitu ya saudara ya. Tapi saya percaya firman Tuhan bilang orang Kristen itu anak Tuhan Yesus itu katanya sopan. Gak mungkin orang Kristen gak sopan gitu. Kalau gak sopan ini berarti mirip siapa kan gitu kan. Cara kita bisnis mirip Yesus gak? Sudahkah hidup kita ini mirip sama Tuhan Yesus? Gak mungkin kalau kita ini sukanya uang, idola kita uang, kita mirip Yesus. Gak mungkin. Kalau idola kita adalah kekayaan, kejayaan, jabatan, kita tidak mungkin mirip Yesus. Jadi sering kali kita jadi orang Kristen tapi tidak jelas mirip siapa. Gak mirip bapaknya. Kayak bayangannya kayak gini saudara ya. Kalau saudara pergi masuk ke lift gitu kan saudara ya. Terus saudara lihat itu ada anak kecil gitu. Masuk ke lift gitu. Gak, kecil banget. Kayak bocah hilang gitu loh saudara ya. Masuk ke lift. Saudara gak kenali anak itu. Kalau saudara mau cari orang tuanya paling gampang apa? Saudara carikan yang mirip kira-kira kayak gini. Betul gak saudara ya? Yang kulitnya mirip-mirip kayak gini. Yang wajahnya kira-kira mirip-mirip kayak gini. Kira-kira kan kayak gitu. Tapi ini mirip bapaknya enggak. Sama sekali gak ada mirip-miripnya. Yang bapaknya kayak apa, anaknya kayak apa. Kan jadi sebuah pertanyaan. Loh kok iso? Kan gitu saudara ya. Lah iki anaknya sopo? Saudara, ini anaknya siapa? Kita bilang kita orang Kristen. Lah kok gak mirip? Dunia bingung, Yesusnya sebelah mana? Ayo kita buka sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya, katanya. Kita dipanggil sebab Kristus sudah menderita buat kita, meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Ternyata saudara, tujuan surga untuk hidup kita, memanggil kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan surga menyelamatkan kita. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya sekedar masuk surga, selesai. Kalau tujuan Tuhan menyelamatkan hidup kita, masuk surga selesai, mungkin cara perencanaannya beda. Begitu percaya Tuhan Yesus, plop lah gitu ya saudara, langsung diwisuda, baptis, langsung baptis masuk air, keluar buka mata langsung di surga, kira-kira gitu. Mungkin itu bisa terjadi kalau baptisnya sekitar 5 menit kata Debbie Basir ya, kata Ibu Debbie gitu, baptisnya 5 menit, nah buka matanya di surga saudara. Tapi kan enggak kan saudara ya, baptis biasa saudara. Waktu kita bangkit lagi dari baptis, masih sama. Suka nasi goreng masih suka nasi goreng. Sukanya kalau bangunnya jam berapa masih sama. Sukanya ngopi masih suka ngopi saudara. Enggak berubah banyak. Karena tujuan Tuhan memanggil kita, surga itu adalah sebuah kepastian. Itu sudah pasti dikasih. Tapi tujuannya adalah supaya waktu kita hidup di muka bumi ini saudara. Saudara ini mencerminkan wajah Yesus sendiri. Nah kenapa kok perlu mencerminkan wajah Yesus? Kenapa kok kita harus serupa Kristus? Mari kita buka Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 29 firman Tuhan berkata begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, yaitu Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara lihat ada
beberapa yang saya kotakin di situ. Jadi sebab semua orang yang dipilihnya, pertanyaannya gini, saudara percaya saudara ini dipilih oleh Tuhan, amin? Kita ini orang-orang dipilih, betul? Dari antara semua orang di dunia, tidak semua dapat kasih karunia, kita dipilih dan dapat. Ditentukan untuk jadi serupa, kata Tuhan. Dengan gambaran Kristus, serupa dengan Kristus. Bukan bajunya, bukan jambangnya. Karena anak saudara nggak pakai baju sama dengan saudara. Anak saudara nggak pakai jambang yang sama dengan saudara. Saya sama mama saya rambut kami sangat berbeda. Tapi saya tahu persis kalau orang itu lihat kami sekarang ini dia bilang, oh baru orang ngomong gini, oh ini papa, ini mamanya ya, ya pantas. Apalagi kalau lihat papa saya dan lihat saya. Semakin berkata, oh ya ini pantas, emang ini anaknya. Gitu. Mirip nih. Saudara, nah kenapa kok perlu serupa, perlu mirip? Karena firman Tuhan berkata, supaya kita ini dimuliakan Tuhan. Artinya gini, Tuhan itu rindu kasih kemuliaan buat kita. Tuhan itu merindu memberikan yang namanya kemuliaannya buat setiap kita. Tapi kemuliaan itu tidak mungkin dikasihkan kalau kita tidak serupa. Kejadian 1 ayat 27 sampai 29 dikatakan gini, baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Jadi desain awal kita itu segambar dan serupa. Lalu firman Tuhan berkata, begitu Tuhan lihat ini segambar dan serupa, dikasih apa? Kuasa. Artinya gini, orang tidak mungkin dikasih kuasa kalau orang itu tidak segambar dan serupa. Orang tidak mungkin dikasih kemuliaan Tuhan kalau kita tidak segambar serupa. Kenapa kok hidup kita dari kekalahan kepada kekalahan? Kenapa kok hidup kita tidak punya kuasa? Kenapa kok hidup kita tidak mengalami berjalan dari glory to glory, kemuliaan pada kemuliaan? Kemungkinan besar karena kita nggak mirip. Nggak serupa, nggak jadi seperti Yesus. Saudara tidak mungkin saudara akan wariskan harta saudara kepada anak tetangga saudara, betul? Jangankan harta saudara, anak tetangga saudara, tidak mungkin saudara suruh bawa tahan tas saudara dan saudara bilang gini, udah bawa pulang tidak apa-apa. Padahal itu cuma sangat kecil dibanding harta saudara. Tapi saudara tidak kasih, tas saudara aja saudara tidak kasih, apalagi sertifikat saudara. Motor saudara, mobil saudara, tanah saudara, tidak akan kasih. Nah tapi kita maunya Tuhan Yesus gini, oh Tuhan gak serupa-serupaan gak apa-apa lah Tuhan. Tapi aku percaya aku diberi kuasa, aku ini diberi kemuliaan Tuhan. Gak bisa saudara. Ada yang namanya keselamatan itu itu dikerjakan hanya karena kita percaya. Ya, tapi yang namanya kemuliaan Tuhan, itu perlu yang namanya kekuatan untuk menerimanya. Sebab kalau kita tidak kuat menerimanya, dikasih kemuliaan Tuhan, kita pasti hancur. Itu yang namanya kekuatan terima kemuliaan disebut serupa dengan Kristus. Waktu kita serupa dengan Kristus, kita baru punya kekuatan. Nah pertanyaannya gini sekarang, gimana caranya jadi serupa dengan Kristus? Kan gitu ya saudara ya, ya wes, aku mau nih jadi serupa dengan Kristus. Supaya hidupku ini punya kuasa, supaya hidupku ini bisa kuat waktu aku tuh dikasih kemuliaan sama Tuhan. Aku bisa berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Gimana caranya sekarang? Mari kita akan buka dalam Kolose 3 ayat pertama. Kolose 3 ayat pertama, firman Tuhan saya ingin saudara baca dari atas itu karena itu adalah versi The Message. Maafkan saya ada beberapa kata, oh sudah dibetulin sama Ayu, terima kasih. Firman Tuhan berkata begini, jadi jika Anda serius untuk menjalani kehidupan kebangkitan baru bersama Kristus, bersikaplah seperti itu. Kejarlah hal-hal yang dipimpin oleh Kristus. Jangan berjalan terseok-seok, pandangan tertuju ke tanah, asik dengan hal-hal yang ada di depan Anda. Lihat ke atas dan waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar Kristus. Disitulah tindakannya. Lihat segala sesuatunya dari sudut pandangnya, dari sudut pandang Kristus. Hal pertama, gimana caranya menjadi serupa dengan Kristus? Yang pertama, kejar Kristus dan kejarlah hal yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Kejarlah Tuhan dan kejarlah hal-hal yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Orang yang mengejar Tuhan itu kayak apa sih? Wong Tuhan itu tidak kelihatan kok dikejar. Ada orang tuh kalau dikatakan, ayo kita tuh menikmati Tuhan. Dikatakan, menikmati Tuhan ki apa toh? Oh, kalau menikmati kan menikmati rasa, menikmati hadirat. Menikmati Tuhan tuh kayak apa?
Saudara, sama dengan kalau ada dikatakan gini, mengejar Kristus itu kayak apa? Kan dia itu kan gak kelihatan. Saudara, mengejar Kristus yang diartikan begini, waktu engkau menginginkan Tuhan lebih dari apapun dalam hidupmu, maka engkau akan tahu namanya mengejar. Kalau engkau dulu punya naksir nih waktu istri saudara muda atau waktu suami saudara muda, naksir. Saudara akan tahu yang namanya mengejar. Betul saudara? Arti kata mengejar. Wah diuber aja, dikejar aja. Ditanyain temennya, senengannya apa, ngelewati baru lihat pagernya aja kita udah seneng. Gitu kan saudara ya. Ini baru pager loh saudara, sudah seneng. Apalagi kalau pas ngelewati pager, si doi lagi siram kembang gitu kan, kata-katanya si doi itu udah kuno banget lah saudara ya. Kan saudara zaman sekarang tuh gak ada kata-kata si doi. Si doi lagi siramin kembang di luar, seneng banget saudara. Kelihatannya ada yang mau siramin kembang di luar, wah ini pasti dia, kita lambatin sepeda kita gitu kan saudara. Yang keluar bapaknya langsung cepet-cepet saudara ya, gak jadi saudara. Saudara tahu kan arti kata mengejar kalau kayak gitu? Sama, terhadap Tuhan hal yang sama. Seberapakah kita itu menginginkan Tuhan dalam hidup kita? Seberapakah kita ini seperti orang yang merangkul Kristus gitu? Sampai benar-benar Kristus di dalam kita, Tuhan Yesus di dalam kita, dan Tuhan Yesus itu bersama dengan kita. Mengejar Tuhan yang artinya gini, pakai usaha. Saudara dulu kalau ngejar pakai usaha toh? Sama, kita kejar Tuhan pakai usaha. Kejar Tuhan itu pakai tekad. Modalnya gak banyak, dengkul doang. Yang namanya modal dengkul itu paling cocok kalau dipakai untuk mengejar Tuhan. Kalau dipakai untuk mengejar cewek hari ini kayaknya gak cocok saudara ya. Modal dengkul doang kayaknya gak cocok saudara kalau hari ini. Apalagi dengan model drakor hari ini. Waduh semakin lagi saudara ya. Tapi bisa mengejar Tuhan, bisa. Modalnya enggak perlu apa-apa. Modal dengkul saja. Ngapain? Berdoa, cari Tuhan. Saudara, mengejar Kristus itu seperti orang yang mengejar barang yang berharga. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang berkata begini, aku bawa uang 2 miliar. Ya bilang gitu ya, aku bawa cek 2 miliar. Siapa yang berhasil menangkap aku akan tak kasihin cek 2 miliarku itu. Lalu dia mulai lari saudara. Dan dia ini ternyata atlet lari. Saya mau tanya saudara, dia atlet lari itu saudara kejar gak orang itu? Bawa 2 miliar dan berkata gini, kalau kamu dapat aku, kamu tak kasih 2 miliar. Kamu sentuh aku saja, kamu tak kasih 2 miliar. Saudara kejar enggak? Kewajar saudara, mau gembero bias meruntus kayak apa, saudara akan kejar itu. Demi apa? 2 miliar saudara. Karena saudara anggap 2 miliar itu berharga. Seberapa kita menganggap Tuhan itu berharga. Seringkali baru kita tuh ada apa dikit gitu ya, kita tuh udah kayak meleng gitu, melenceng ke sana, melenceng ke sini. Sebab kita enggak merasa Tuhan itu sebegitu berharganya. Karena kita tidak mengejar Tuhan, maka yang terjadi adalah justru kita yang dikejar persoalan-persoalan. Berapa banyak orang Kristen hidupnya seperti dikejar anjing rabies? Persoalannya ngejar, habis ini sakit, habis ini utang, habis ini kemalangan terjadi, habis ini perselisihan keluarga, habis ini ada lagi pertikaian di sana sini, habis ini ada lagi masalah, ada terus saudara, kejar terus itu. Kalau saudara tidak kejar Tuhan, masalah akan kejar saudara. Mengejar Kristus itu lebih dari sekedar mengejar orang penting. Saya tuh beberapa waktu yang lalu itu lihat di sebuah kayak berita online gitu. Ada ibu-ibu itu yang nunggu Pak Jokowi lewat. Waktu itu Pak Jokowi ke Blora itu saudara ya. Ditunggu dari pagi saudara. Jam 6 pagi dia udah nongkrong, Pak Jokowi itu lewat enggak tahu jam berapa, pokoknya siangan gitu saudara. Dia udah lewat di situ.
Dia nggak bolehin orang lain ada di situ. Dia pastikan selalu tempatnya dia yang paling dekat, saudara, sama Pak Jokowi gitu. Dia maju, disuruh mundur lagi sama polisinya. Dia kan nggak tahu Pak Jokowi di mana, tapi dia tahu Pak Jokowi akan lewat. Jadi dia tunggu dari pagi jam 6, saudara. Dia tuh sudah siapin di situ, sudah bawa jajan, sudah bawa minuman, saudara. Dia tuh sudah memastikan dirinya itu, dan dia tidak mau meninggalkan tempat itu untuk beli makanan dan minuman. Dia enggak mau. Dia udah semua ransom itu dibawa dari rumah. Dan ketika Pak Jokowi itu datang, wah dia teriak, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Lah kok iya Pak Jokowi pas bagi-bagi kaos. Saudara ya, dapatlah dia kaos. Aduh dia senangnya Pak Jokowi. Dia sambil nangis, saya sudah tunggu Bapak dari pagi. Dia bilang gitu. Saya cuma mau minta kaos Pak. Sama mau minta foto, kan gitu kan ya. Saudara, mengejar Pak Jokowi aja sampai segitu. Lah kita suruh ngejar Tuhan. Alah urung telat. Masih nyanyi, nanti nunggu kalau sudah firman baru datang gitu saudara. Kadang-kadang kita ini penganggap Tuhan itu terlalu rendah loh saudara. Sampai kita itu menganggap itu sebagai kita tuh sampai lupa bahwa hak istimewa yang dikasih ke kita itu sangat-sangat berharga. Kita enggak mungkin mengenal Tuhan, kita enggak mungkin, maksud saya, kita enggak mungkin menjadi serupa dengan Tuhan kalau kita bahkan tidak mengenal Tuhan. Jadi artinya gini, gimana caranya kita mengejar Tuhan? Yang pertama pakai firman. Firman ini membuat kita itu bisa kenal siapa Tuhan. Firman itu membuat kita tuh kenal Tuhan kita itu kayak apa. Firman ini membuat kita tuh kenal maksud-maksudnya, perasaannya Tuhan. Kita itu bisa ngerti keinginannya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Dari mana? Dari waktu kita baca firman. Kita bisa ngerti, oh seleranya Tuhan yang kayak gini. Apa saja yang membuat hatinya sedih itu kayak gini. Caranya mengejar Tuhan adalah pakai firman. Pakai doa dan pakai Roh Kudus, tiga hal. Doa, firman dan Roh Kudus. Firman habis dibaca, saudara ajak buat itu untuk sebagai ngomong sama Tuhan. Loh, caranya gimana toh Bu? Gini saudara ya. Misalnya saudara ya, saudara itu baca firman Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, gitu ya saudara yang paling gampang. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku, bla bla bla. Nah, saudara selesai, saudara tutup Alkitab saudara mulai berdoa. Dan mulai berdoa dari ayat yang saudara baca. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau itu gembalaku. Aku itu jadi enggak usah takut. Karena Tuhan itu yang menjagai aku. Tuhan itu yang menyediakan buat aku. Terima kasih Tuhan. Sekarang ini aku percaya Tuhan itu sedang membawa aku ke padang rumput yang hijau. Gitu saudara. Itu dipakai berdoa. Jadi kalau udah baca firman, amin. Langsung mulai aktivitas. Tidak saudara. Pakai buat berdoa dulu. Nah sementara saudara berdoa, saudara bilang sama Roh Kudus. Roh Kudus, nanti kalau ada apa-apa sampaikan ya. Buat aku ini mendengar suaramu. Buat aku tuh bisa ngerti. Nanti waktu saudara berdoa tutup mata. Tiba-tiba berdoa saudara tuh tiba-tiba bisa connect semua. Sebab Roh Kudus tuh yang membuat connect semua ini. Karena firman itu kayak dikasih ke kita tuh seringkali bentuknya puzzle. Puzzle tuh artinya dia tuh potongan-potongan gitu. Sehingga waktu kita berdoa pertama kali itu puzzle-nya masih semburatan saudara. Tapi waktu Roh Kudus mulai ngomong sama kita waktu kita berdoa dan kita ini tadi terus dituntun baca firman dan berdoa. Puzzle itu akan mulai connect satu dengan yang lain. Oh gitu. Lah orang Kristen gak baca firman, gak berdoa, gak minta Roh Kudus nuntun. Ya selama-lamanya hidupnya cuman kayak keping. Makanya hidupnya berkeping-keping. Sebab itu gak pernah connect. Ini 3 hal ini membuat kita ini connect. Menjadi sebuah gambaran Kristus yang utuh. Waktu kita baca firman, waktu kita berdoa, waktu Roh Kudus mulai bicara. Kita bisa mulai kenal, oh responnya Yesus gimana sih? Waktu Yesus disakiti kira-kira kayak apa ya? Waktu suami saudara tiba-tiba melakukan hal yang sangat membuat saudara kecewa. Saudara bisa marah. Saudara bisa memilih untuk menjadi mutung, patah semangat. Apalagi
Saudara bisa memilih untuk menjadi pahit. Tapi waktu saudara mulai baca firman, berdoa, Roh Kudus mulai ngomong, saudara tiba-tiba bisa lihat, oh Tuhan Yesus kalau sedang ngadepi masalah kayak aku, kira-kira responnya apa? Roh Kudus akan mulai tuntun itu. Firman dalam jam-jam doa saudara, tiba-tiba saudara akan lihat gambaran itu. Nah orang yang tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa, tidak pernah minta Roh Kudus nuntun, tidak mungkin dia akan jadi seperti Kristus, tidak mungkin. Tidak mungkin, sebab dia tidak tahu gambarnya siapa. Paling-paling apa yang akan kita lakukan? Kita akan ikuti nasihat orang. Walah, nek memang kayak ngono ku memang gelak no. Bojo nek wis kayak ngono ku wis gak bisa dipertahankan. Nah, pakailah kita gambaran itu. Lah orang Kristen hidup dari kata orang, hidup dari nasihat orang, selama-lamanya tidak akan pernah jadi gambaran Kristus di dalam kita. Waktu kita mengenal Tuhan, kita akan mulai mengenal bagaimana responnya Yesus waktu ngalami badai, waktu ketemu orang sakit, waktu difitnah, dituntut. Bagaimana hatinya Tuhan, bagaimana cara hidupnya Tuhan Yesus yang dia bagiin hidupnya, dia memuridkan orang lain, dia korban buat orang lain. Nah dari gambaran itu kita belajar jadi serupa dengan Kristus. Gitu ya saudara, itu yang pertama. Bagaimana kita jadi serupa Kristus? Yang pertama mengejar Kristus, mengejar hal yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Yang kedua adalah matikan segala akses kepada kebinasaan. Matikan, tidak sekedar dilumpuhkan, matikan semua akses kepada kebinasaan. Yang namanya kalau sudah dimatikan udah gak ada harapan kembali. Mari kita buka di dalam Kolose saudara, ayat yang selanjutnya dari Kolose 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Apa saja yang perlu dimatikan? Firman Tuhan berkata begini, ini marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, hal-hal yang model kayak gini tidak sekedar bisa cuma kita lumpuhkan. Kita harus mematikannya, firman Tuhan berkata. Bahkan di ayat yang lain dikatakan semua yang cabul, semua yang najis, semua yang tidak murni. Kata-kata tidak murni ini paling angel saudara. Sebab apa? Sebab yang tampaknya baik pun seringkali itu kalau ada yang tidak murni di dalamnya, Tuhan tidak suka. Yang daging, yang nafsu, imajinasi yang kotor, hidup yang bergantung kepada perasaan dan barang. Kalau perasaannya tidak enak, hidupnya jadi tidak enak, langsung responnya jadi tidak enak. Kalau barangnya nggak dapat, pokoknya Tuhan kalau aku nggak dapat itu. Ada yang bergantung pada sesuatu kalau dia sudah inginkan, tidak boleh tidak, harus itu. Kalau nggak dapat, wah bisa marah, bisa kecewa, bisa pahit, bisa jengkel. Suaminya bisa dimaki-maki, istrinya bisa diperlakukan kasar. Karena tidak mau, karena menginginkan, ada hal-hal yang diinginkan. Saudara, hidupnya bergantung dari apa yang dia dapatkan, perasaannya dan barang-barang. Firman Tuhan bilang model-model kayak gini nih, matikan dalam diri kita saudara ya. Sebab keadaan-keadaan yang model kayak gini nih setan suka dan setan sembunyi di dalamnya. Jangan kira kemarahan saudara, geram saudara, itu barang yang normal. Tahukah saudara, itu barang-barang tempat sembunyinya setan. Lebih sembunyi lagi saudara tahu, hal yang paling kecil, yang sangat tidak kelihatan, apa itu? Iri. Orang Kristen kalau suka iri, lihat, mesti akeh setan nih. Ya, tenan gue. Sebab iri itu bisa apa saja. Iri bisa menyebabkan saudara marah, saudara bisa nipu, saudara bisa jadi selintutan ke sana ke sini hanya karena sederhana, iri saudara. Nah iri itu bukan dosa yang besar, tampaknya. Iri itu kan enggak kelihatan. Kalau saudara sombong, weh kelihatan, gitu kan ya. Ngamuk, weh kelihatan. Bohong, lah kelihatan. Kalau iri, kelihatan enggak saudara? Hak ketok saudara ya. Orang bisa senyum di depan saudara, oh iya bu, puji Tuhan. Tapi dalam hatinya, waduh kenapa kok yang diberkati lebih? Kenapa kok enggak aku? Ada orang berkata gini,
Tanti, tuh loh, adikmu punya mobil bagus. Gitu kan. Adikmu punya mobil bagus. Terus kamu enggak gimana gitu? Saya bilang, loh kalau adik saya punya mobil bagus aku seneng. Sebab saya ini tinggal minta dibawa pergi. Dia yang nyetir, dia yang beli bensin, dia yang bayar pajak. Aku tinggal linggih, saya bilang gitu. Lihat ngapain aku iri? Lu kalau saya pinjem pasti dikasih kok. Cuman saya enggak mau pinjem sebab bensinnya larang. Saya bilang gitu, mending aku linggih, gue sing nyoper ya toh. Sopirnya gratis, bensinnya gratis, tolnya gratis, tinggal duduk saudara. Paling-paling bayarin makan dikit. Karena gantian, karena sungkan-sungkan aja. Oh iya, nanti kalau dia bilang, oh enggak usah. Oh ya sudah beneran, saya ya gitu saudara ya. Oh adik saya sendiri, ngapain saya harus iri sama adik saya sendiri? Saya seneng. Saya bilang sama adik saya, kamu diberkati, aku seneng. Saya bilang gitu. Siapa yang gak bangga? Kalau adiknya diberkati, kalau aku sih aku bangga. Saya bilang gitu. Itu saya. Saudara, sebab saya itu menjaga betul yang namanya iri itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Saya enggak berkata saya kebal iri loh. Pernah enggak saya iri? Pernah. Satu kali saudara ya, kami berdua ini sharing-sharing. Kadang-kadang kami berdua, saya dengan suami saya, ini kadang-kadang bisa tidak aman satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tiba-tiba kami berdua itu karena ada di sebuah pelayanan yang sama. Bisa tiba-tiba kalau enggak jaga hati seperti orang bersaing. Betul saudara. Dan saya tuh cukup kaget kadang-kadang. Loh iya hati-hati loh. Jadi saya tuh memutuskan tidak, saya akan jadi orang yang support kamu. Saya akan jadi orang yang bertepuk tangan pertama kali untuk kamu. Saya akan jadi orang yang akan selalu membuat kalau kamu butuh jalan, aku akan bukain jalan buat kamu. Kalau itu bisa aku buat. Sebab kalau enggak gitu saudara, kalau kita ada di sebuah tempat yang sama, ada di posisi yang sama, kita bisa tiba-tiba kalau enggak jaga hati ini iri satu dengan yang lain. Loh kenapa dia? Mau kayak ngono tok loh padahal. Kok bisa lebih baik daripada aku? Kenapa dia lebih diberkati daripada aku? Kenapa dia lebih senang daripada aku? Saudara, hati-hati. Firman Tuhan berkata, ini tidak sekedar cukup dilumpuhkan. Bahkan tidak boleh yang namanya ditutupi saja. Harus dimatikan. Jangan jadi orang Kristen yang kompromi kudusnya waktu di gereja. Tapi biar kita ini mematikan. Nah, untuk mematikan ini saudara, ini kita sering bilang gini, aduh Roh Kudus, aku menyerahkan kepadamu lah Tuhan, emang aku kayak gini. Saudara tidak bisa. Ini perlu yang namanya usaha kita dan izin dari kita. Kalau kita tidak pernah mengizinkan Tuhan intervensi, tidak bisa. Kalau ini bukan keputusan Tuhan, ini keputusan kita. Ya, saya mau mulai sekarang. Saya mau matikan itu, saya mau matikan itu. Saya tidak bilang ini tuh gampang loh saudara. Tapi saya mau katakan ini bukan tidak mungkin. Sebab ini ditulis berarti ini mungkin. Berarti ini bisa. Tuhan memberikan kita kekuatan melakukannya. Untuk mematikan semua akses kepada kebinasaan. Hal yang ketiga saudara. Apa yang kita perlu lakukan untuk kita ini menjadi seperti Kristus. Yaitu kita perlu yang namanya memakai baju yang baru. Jubah yang baru. Jubahnya Kristus. Kolose 3 ayat 12 sampai ke 14 saudara. Firman Tuhan berkata begini, ini jubah yang baru yang perlu kita pakai. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, di sebuah terjemahan yang lain dikatakan gini, apa sih yang perlu kita pakai? Kalau yang di sini ayatnya jelas banget, belas kasihan, kemurahan, gak pelit. Saudara ya, orang Kristen kalau pelit itu kayaknya salah pakai baju, saudara ya. Rendah hati, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu menerima apa adanya, itu lemah lembut. Kesabaran, terus
mengampuni, kasih, saudara. Ada di situ kesatuan, menyatukan, saudara. Di terjemahan yang lain ada yang dikatakan gini, kekuatan yang tenang. Yang dipakai itu apa? Kekuatan yang tenang. Lu buat saya itu angel, saudara ya. Saya ini kan tipe orang yang meledak-ledak gitu, saudara. Semua orang sekitar saya itu tahu bahwa saya itu bukan orang yang tenang. Saya itu sanguin yang meledak-ledak gitu, saudara. Nah, tapi firman Tuhan gini, pakailah baju yang baru itu, kekuatan yang tenang. Ada disiplin di situ. Ada cepat memaafkan di situ. Kasih itu adalah sebuah pakaian dasar yang serbaguna. Kasih itu harus jadi dasar dari semua baju yang lain. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran, semua itu didasari dari kasih. Nah, untuk pakai baju yang baru, saudara, ini tidak gampang. Karena kita kan terbiasa sama baju kita yang lama. Saudara tentu tahu rasanya baju kumel, saudara. Enak kan, saudara ya? Saudara kan tidak mungkin kan pergi tidur saudara pakai jas pengantin saudara itu loh, saudara. Saudara kan tidak mungkin pakai kayak gitu kan. Baju nganten mekrok gitu, meskipun itu membuat saudara sangat cantik, tapi kan saudara mungkin tidur pakai itu. Kenapa? Karena itu tidak nyaman. Sama. Seringkali kita itu tidak mau dikasih sama Tuhan baju yang baru, jubah yang baru. Kenapa? Karena itu tidak nyaman. Lah kenapa? Karena memang yang namanya kasih, belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kekuatan, yang tenang, disiplin, bisa mengampuni, bisa memaafkan. Itu memang tidak otomatis, itu enggak alamiah. Enggak ada dari antara kita yang secara alami sabar. Secara alami lemah lembut. Secara alami rendah hati. Enggak ada, saudara. Yang ada itu adalah baju baru yang artinya kita tuh perlu melatih diri untuk memakainya. Kita perlu membiasakan diri kita berulang. Roma 12 tuh sampai berkata begini. Sampai itu tuh dipakai itu dirubah begitu. Kayak merubah baju gitu. Jangan jadi serupa tapi berubah. Nah, gimana sih caranya kita pakai baju baru, saudara ya? Ini yang saya alami dari diri saya sendiri. Yang pertama, kita tuh kenali dulu kelemahan kita. Misalnya, oh kelemahanku ini pelit. Gitu ya, saudara. Oh, kelemahanku ini ngamuan. Oh, kelemahanku ini adalah aku kalau tahu orang tuh aku tidak peduli, jadi tidak punya belas kasihan kita. Kita nggak peduli, kita hidup buat diri kita sendiri. Kalau buat namanya kehidupan kita bisa beli apa saja. Kita bisa beli sepatu yang mahal, bisa beli baju yang mahal. Tapi kalau buat orang lain, kita sama sekali nggak mau sentuh. Misalnya gitu, saudara. Kita kenali dulu, ini hal-hal yang kelemahan kita. Oh, Bu Tanti, saya tuh gak ada lemah-lemahnya. Saudara kalau gak bisa kenali kelemahan saudara, saudara tanya orang sebelah saudara. Dia tahu pasti kelemahan kita, saudara ya. Kira-kira kelemahanku apa gitu. Wah, dia pasti tahu. Istri-istri, saudara kalau suami-suami saudara mau tanya kelemahan saudara, tanyalah istri saudara. Tiba-tiba itu list ya, list itu lebih panjang dari list belanja 1 minggu ke depan, langsung keluar. Sop. Gitu kan saudara ya. Gitu. Sama, suami tanya sama suaminya. Kelemahanku tuh apa toh yang gitu. Saudara, kenali dulu kelemahan kita. Satu-satu, enggak usah banyak-banyak, satu-satu. Lalu saudara pilih. Oh, misalnya saya ini pelit. Berarti saya harus pakai baju baru namanya kemurahan. Ingat, semua pakai izin kita. Semua pakai tekad kita. Oh, saya ini ngamuan, berarti saya harus pakai baju baru yang namanya sabar. Oh, saya ini orangnya gak kenean, hati saya itu gampang luka, gitu kan. Hati saya tuh sensitif. Oh, berarti saya harus pakai baju baru, mudah, cepat memaafkan. Itu baju saya. Saudara tentukan dulu. Kenali kelemahanmu, pilih baju baru yang saudara mau pakai. Tentu yang nyambung dengan kelemahan saudara ya. Oh, aku ini pelit, tapi gak apa-apa. Tapi kan yang penting aku sabar. Loh, gak bisa gitu saudara ya. Itu namanya gak berubah baju saudara. Nah, lalu tanya sama diri kita sendiri. Misalnya kalau saudara pelit, saya kasih contoh ini supaya nyambung gitu ya.
pelit, oke, baju barunya kemurahan. Saudara tanya sama diri sendiri, kira-kira aku jadi miskin enggak ya kalau aku ngasih itu? Tanya sama diri kita sendiri. Kira-kira Yesus di dalam saya, kira-kira Tuhan Yesus tuh mau lakukan apa ya? Gitu saudara. Kalau lihat kayak gitu kira-kira Tuhan Yesus tuh lakukan apa ya? Kalau kira-kira Tuhan Yesus buka dompet saya, kira-kira Tuhan Yesus kasih berapa ya? Gitu saudara. Wah itu menakutkan. Menakutkan banget, sungguh saudara. Tapi tanpa disiplin itu kita tidak bisa berubah. Lalu ambil keputusan, oke, kali ini aku mau latihan. Kali ini aku mau memberi. Latihan dulu dari yang sederhana. Sama kalau saudara ngamuan, oh aku nih ngamuan. Baju barunya sabar, pikir. Kenapa itu kok aku tuh gak sabar? Emangnya waktu aku ngamuk itu, ini kalau saya saudara dulu. Emangnya waktu aku ngamuk itu aku dapat gak yang aku mau? Enggak. Kenapa ya aku ngamuk ya? Oh ya karena orang itu begini. Kira-kira harusnya kalau aku ini Yesus di dalam aku, responku harusnya apa sih? Lalu saya pikir, iya sih. Kalau Yesus di dalam saya mungkin responnya beda. Lalu saya mulai pikir, kira-kira responnya Tuhan Yesus ngapain aja? Senyum, gitu kan saudara ya. Tarik nafas panjang gitu saudara. Jadi kalau saya sama kadang-kadang saya gini, ya wes, gitu saudara ya, ya wes gitu. Ya wes itu bukan karena Tanti secara alami sabar, tidak. Karena Tanti sedang mematikan dirinya Tanti sendiri gitu saudara. Nah itulah yang akan membuat kita makin hari makin serupa Kristus. Kadang-kadang kekristenan kita ini terlalu murah kita pikir. Karena kita pikir menjadi serupa Kristus itu kayak terlalu gampang. Padahal ada orang-orang yang membayar untuk menjadi serupa dengan Kristus itu dengan harga yang sangat mahal. Tahukah saudara bahwa untuk menjadi serupa dengan Kristus, yang kita sudah pikir kita bayar begitu rupa, sebetulnya itu belum apa-apa. Itu sebabnya hidup kita tidak berubah karena harga bayar kita terlalu murah. Kalau saudara bayar murah, saudara tidak akan pernah dapat barang berkualitas. Tapi untuk sesuatu yang sangat baik, untuk sesuatu yang sangat ajaib, saudara perlu harga bayar yang lebih daripada yang sudah. Nah saya ingin bagi ini nih saudara, waktu kami ke Korea kemarin, kami pergi ke sebuah tempat, ayo bisa keluarin. Namanya monumen, itu kayak museum gitu saudara ya. Memorial Hall, museumnya orangnya namanya itu Ju Gi-chol. Itu saudara bisa lihat tulisan di atasnya, Ju Gi-chol. Nah siapakah Ju Gi-chol ini? Ini 4 orang berdiri di situ tapi kira-kira Ju Gi-chol gak mirip sama mereka itu saudara ya. Karena penderitaan yang dia alami itu luar biasa. Nah bisa matiin yuk. Nah saudara di monumen ini kita adalah monumen dari salah seorang yang, ini Ju Gi-cholnya, yang menjadi tokoh Kristen di Korea dan dia salah satu dari yang paling fenomenal dan paling berpengaruh. Yang paling terkenal, salah satu saudara ya. Siapa Ju Gi-chol ini? Ju Gi-chol ini berasal dari keluarga yang tidak kenal Tuhan Yesus. Mereka dari keluarga yang menyembah berhala. Tapi pada waktu dia sekolah, dia kenal Tuhan Yesus. Dan dia ketika kenal Tuhan Yesus, dia ini jadi orang yang mencintai Tuhan. Dan sangat mencintai Tuhan. Sampai dia berkata bahwa aku akan melayani Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan, dia tuh sukanya nginjil saudara. Semua orang diinjili gitu di Korea itu. Nginjili, muridkan orang. Dia ngenalin Tuhan Yesus kepada mereka, dia ngajar firman kepada orang-orang itu. Lalu pada waktu itu Jepang itu datang dan menjajah Korea, menaklukkan Korea gitu. Nah pada waktu Jepang datang dan menaklukkan Korea, maka orang Jepang ini juga membawa bukan hanya penjajahannya tetapi dewa-dewanya, dan orang Korea disuruh menyembah kepada dewanya orang Jepang. Saudara tahu dewa matahari tentu. Penyembahan yang namanya shrine worship atau penyembahan kepada dewa Shinto itu dewanya orang Jepang. Nah orang Jepang itu mempercayai bahwa
dewa matahari itu, dewa Shinto-nya mereka itu, agama Shinto-nya mereka itu dewanya itu menitis kepada kaisar. Sehingga kaisar Jepang itu adalah titisan dewa. Sehingga semua orang Jepang itu wajib menyembah kaisar. Dan bukan hanya itu, mereka menganggap bahwa bendera Jepang itu adalah lambang dari dewa mereka. Sehingga mereka pun wajib menyembah bendera. Begitu. Nah itu orang-orang ini dipaksa dan mereka tuh harus ikut kepada kepercayaan Jepang. Tetapi Jukichol ini menolak karena itu tidak seperti firman Tuhan. Dia berkata, aku tidak akan pernah menyembah karena aku hanya menyembah kepada satu, yaitu kepada Yesus. Dia mati-matian menolak sehingga pada waktu itu dia tuh ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dan dia disiksa di situ supaya dia ini mulai meninggalkan dan berhenti menginjil, berhenti menyuruh orang-orang itu mempercayai Yesus. Kenapa? Sebab karena Jukichol modelnya kayak gitu, ini orang-orang yang bersama-sama dengan dia semuanya juga sama, tidak ada yang mau untuk menyembah dewa Jepang. Dan orang Jepang menganggap itu sebagai sebuah pemberontakan kepada penjajahan. Saudara, sehingga dia ini ditangkap dan dia disiksa begitu rupa. Itu segala macam dimasukkan di dalam tubuhnya, segala macam itu ditusukkan ke dalam tubuhnya. Sekian tahun dia dilepas, saudara. Dengan harapan dia berubah. Tetapi yang terjadi adalah ketika keluar dari Jepang, dari penjara, Jukichol kembali menginjil. Dia kembali kasih tahu orang-orang, jangan ikut, kita sembah Yesus, kita sembah Yesus. Dan tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus. Karena hal yang kayak gitu, tiba-tiba satu kali tanpa ada sebab apapun, dia ditangkap sekali lagi hanya karena dia itu dianggap kembali mengajarkan tidak boleh menyembah dewa Jepang. Nah, saudara, lalu Jukichol ini di dalam penjara kembali dia itu disiksa. Kira-kira penyiksaannya kayak apa? Setiap kali jari kakinya itu dipotong satu demi satu. Dikapak. Dan di situ ada kapaknya, saudara ya. Saya lihatnya tuh saya ngeri giris gitu, saudara. Karena itu kaki itu dipotong satu-satu. Dan itu ada fotonya kaki yang sudah tidak berjari. Di situ. Sangkali Yesus. Sembah. Sampai akhirnya orang Jepang berkata gini, oke, kita bikin garis tengah. Kamu boleh tetap ikut Tuhan Yesusmu, tapi kamu harus menyembah dewa Jepang. Gak apa-apa, kamu tetap Kristen kok. Kamu tetap Kristen, hanya kamu setuju menyembah kepada dewa Jepang. Dewanya orang Jepang, dewa matahari. Dan dia berkata, tidak. Itu penyiksaan itu terus, saudara. Dia kalau habis disiksa dilempar dalam penjara dengan baju yang tidak cukup, dengan baju tipis. Saudara tahu di sana itu kalau sudah musim dingin itu akan jadi minus, saudara. Dan itu yang namanya penjara itu sangat dingin, tentu tidak ada pemanasnya. Itu penjara itu satu kotak, kita dilihatin ini penjara terakhir tempat dia mati di sini. Saudara, itu penjara yang sangat tidak bisa dipakai selonjor aja tidak cukup. Tapi disitulah dia selalu berlutut kepada Tuhan. Disitulah dia menahan waktu demi waktu dengan badan yang terluka, dengan badan yang tersiksa itu. Tapi satu kali, saudara, itu teman-temannya para hamba-hamba Tuhan. Itu memilih untuk mereka berkata begini, adalah kita wong cuma nunduk gitu aja kok. Wong cuma ngomong ya wis ikut nyembah. Toh kita masih simpan Yesus dalam hati kita. Jadi puluhan hamba Tuhan berbaris setuju menyembah dewanya orang Jepang. Dan ketika berita itu sampai di Jukichol, dia berkata gini, saya masih kuat tahan penderitaan disiksa. Tapi waktu saya dengar teman-temanku meninggalkan Tuhan Yesus, aku lebih tersiksa dan aku tidak tahan kepada siksaan itu. Itu sangat mematahkan hatinya dan itu membuat hatinya sangat hancur. Karena dia lihat teman-temannya tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya kompromi. Nah saudara, berapa bulan kemudian Jukichol karena terlalu
penyiksaannya terlalu besar dan fisiknya sudah begitu lemah, akhirnya dia mati di penjara. Salah satu dari temannya yang berdiri untuk menyembah dewanya orang Jepang, itu di beberapa tahun kemudian itu dia tetap melayani sebagai hamba Tuhan. Dan dia melayani menjadi hamba Tuhan di sebuah gereja dan gerejanya jadi besar. Saudara pasti bertanya, ada Isa gitu saudara? Gitu ya saudara ya? Sama, saya juga menanyakan hal yang sama. Sekitar 3 tahun menjelang dia, 3, 4, 5 tahun menjelang dia itu akan pensiun dari dia jadi pendeta itu saudara, dari kepemimpinan di gereja itu. Dia berkata dia maju ke mimbar dan dia buka semua masa lalunya saudara. Orang Korea kalau dia ngaku dosa beneran di depan umum. Enggak pakai ngaku dosa hanya di hadapan Tuhan. Dia berkata begini, jemaatku saya ingin ngaku dosa. Dia bilang, bahwa sebetulnya saya adalah salah satu orang yang berdiri hari itu untuk sepakat menyembah kepada Dewa Matahari. Sekalipun di dalam hati saya masih menyembah Tuhan Yesus. Tapi saya mau mengaku dosa bahwa saya salah. Saya ngaku dosa bahwa hari itu saya berkhianat. Dan saya itu bersedia untuk menanggung apapun. Jemaat masih mempercayakan pelayanan di gereja itu kepada dia. Kenapa? Karena dia ngaku dosa saudara. Ketika setelah itu berapa tahun kemudian dia mati. Jemaat itu pelayan-pelayan Tuhan maksudnya kayak penatuannya itu ya. Itu membuka apa yang ada di tempat tinggalnya. Karena dia tuh tinggal di gereja. Ternyata saudara, dia tuh tinggal di gereja itu dengan sangat sederhana. Ini memang hamba Tuhan ini sama sekali dia tidak pernah pakai fasilitas apapun yang ada di gereja itu. Dia memilih secara dia ini hamba Tuhan di gereja yang besar. Dia memilih dengan hidup yang sangat sederhana. Cuman ada baju beberapa biji. Cuman ada apa? Nggak ada sama sekali barang-barang yang mewah, model jam tangan, apa segala macam. Nggak ada saudara. Itu semua hanya yang dibutuhkan dan dibutuhkan saja. Dan itu semua barang yang sangat sedikit. Dilihat itu gaya hidup yang sangat sederhana. Orang ini karena dia menyesali apa yang dia lakukan. Dia membayarnya seumur hidupnya. Dia pilih gaya hidup yang bagaimana dia tahu di situ. Dia menjadi seperti Yesus. Saudara, ada Jukicho yang demi menjadi seperti Yesus mempertahankan imannya sampai sejauh itu. Ada hamba-hamba Tuhan yang setelah dia tahu dia jatuh, dia memilih membayar harganya, dia milih mengaku dosanya, dia pilih meninggalkannya. Bagaimana dengan kita? Seberapa jauh kita mau menjadi seperti Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri saudara.